Baik, hari ini kita kembali bertemu di acara Temu Jiwa. Itu berarti kita mau mempertemukan jiwa kita. Selama ini kita sudah banyak membicarakan topik-topik psikologis dan terakhir kita sudah semakin jelas apa toh jiwa itu. Jiwa itu berada di balik badan kita. Jadi kalau diurutkan lagi, di balik badan ini ada yang namanya manas. Manas itu isinya pikiran, perasaan, emosi yang goyang-goyang. Nah, kita kumpul bukan temu manas. Di baliknya manas itu ada yang namanya jiwa. Jiwa itu tenang betul semestinya ya. Tapi kadang-kadang dia tertutupi atau diburamkan oleh manas itu. Nah, dari waktu ke waktu saya berharap pertemuan kita ini semakin mempertemukan jiwa kita. Jiwa itu akan secara alami ketemu kalau manas kita tenangkan. Ya, hari ini kita mau ganti topik lagi. Kita mau membicarakan satu tema yang diberi judul belajar asik saat sendiri, belajar nyaman dengan diri sendiri saat kita sendiri. Nah, minggu lalu kita bergabung dengan Wamima TV untuk membicarakan potret manusia sehat atau gambaran tentang manusia sehat seperti apa sih kata psikologi. Ini penting saya angkat, kenapa? Karena kebanyakan persepsi awam ketika bertemu dengan orang-orang yang belajar tentang psikologi, mereka berpikir bahwa orang-orang ini akan menggali sisi-sisi negatifnya, akan menilai apa saja yang menjadi masalah dalam dirinya. Nah, minggu lalu saya tunjukkan bahwa ternyata psikologi itu juga sibuk sekali dengan membawa atau menggiring kita supaya paham seperti apa manusia sehat itu. Dan minggu lalu kita sudah lihat bahwa dalam psikologi ada satu tokoh yang membicarakan tentang ciri-ciri atau pancaran manusia sehat itu seperti apa. Saya kemarin, minggu lalu persisnya, ketika acara dialog psikologi dan tasawuf ini, memilih tokoh Abraham Maslow yang mengangkat 15 ciri orang yang sehat. Nah, hari ini saya mau soroti 2 ciri saja yang keluar dari 15 ciri itu. Nanti bisa di-refresh lagi bagi teman-teman yang baru bergabung malam ini, nggak apa-apa. Minggu lalu itu acaranya bisa diakses di YouTube juga ya. Di link acara itu bisa ditemukan di channel Elinglan Awas. Di situ ada pembicaraan tentang 15 ciri. Hari ini saya mengeluarkan 2 ciri manusia sehat. Yang pertama yang ingin saya keluarkan adalah cirinya bahwa manusia sehat itu butuh menarik diri dan menyendiri. Dia butuh menarik diri dari keramaian dan menikmati kesendiriannya. Dikatakan, orang yang sehat itu bisa menyendiri tanpa menyakiti dirinya sendiri dan merasa nyaman dalam kesendiriannya. Mereka menghargai kesendirian dan privasinya jauh lebih penting daripada orang rata-rata. Betul ini. Saya perhatikan orang-orang sehat yang pernah saya tangkap dengan radar saya ya. Mereka itu memang suka sendiri, tapi dalam kesendiriannya itu mereka
merasa dicas, seperti HP itu, diisi, sehingga ketika mereka keluar dari kesendiriannya, mereka memancarkan rasa segar. Nah, di zaman kita ini banyak juga orang-orang yang terlihat sendiri, tapi dalam kesendiriannya itu mereka nggak dicas, mereka digebuki oleh pikiran mereka, perasaan, emosi yang berkecamuk di dalam diri mereka, yang kita istilahkan selama ini manas. Manas mereka begitu goyangnya, sampai dalam kesendirian itu mereka merasa kesakitan, dipukul-pukul, digebuki dari dalam. Nah, ini yang sering kali saya temui juga dalam konseling, dalam terapi yang saya jalankan ya. Banyak orang yang menarik diri, tapi dalam keadaan menarik diri itu mereka sakit dan gak tahu harus ngapain. Banyak orang yang menyendiri, dalam kesendiriannya mereka gak nyaman, bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang justru membuat mereka semakin bertambah suram kondisi psikologisnya ya. Nah, orang sehat dan orang sakit bisa sama-sama menarik diri, bisa sama-sama menyendiri, tapi pengalamannya berbeda. Yang satu merasa dicas, yang lain merasa digebuki. Itu bedanya ya. Lalu ada ciri lain juga. Mereka itu mandiri. Mandiri itu otonom. Tidak bergantung atau tidak terikat pada orang-orang di sekitarnya. Dijelaskan oleh tokoh Maslow tadi, orang-orang ini bisa menjaga ketenangan dalam situasi yang membuat orang lain sudah berpikir bunuh diri atau bahkan melakukan bunuh diri. Nelson Mandela misalnya, dia itu sudah disiksa betul selama belasan tahun ya, tapi dia tetap bertahan, masih bisa tersenyum dalam keadaan susah itu. Nah, orang-orang sehat itu juga digambarkan sebagai orang yang bersandar pada dirinya sendiri. Mereka kuat dan tidak tergantung pada sanjungan orang, pujian orang, bahkan perhatian khusus dari orang itu nggak bisa menggoyang mereka. Kadang-kadang kita didekati orang dengan perhatian khusus dan diam-diam mereka itu punya agenda, punya mau ke kita. Sehingga ketika kita sudah mendapat perhatian, lalu mereka mengemukakan maunya, kita lalu goyang. Nah, orang-orang sehat nggak bisa digoyang dengan hal-hal seperti itu. Nah, banyak orang yang butuh sanjungan, ketika nggak mendapat sanjungan atau pujian, melarikan diri dalam kesendirian. Ini juga sakit ya. Nah, orang-orang sehat nggak butuh semua itu. Kehormatan, status, penghargaan, popularitas itu bisa saja diberikan pada mereka, tetapi itu nggak penting buat mereka. Nah, dua topik ini yang ingin kita soroti malam ini ya, bahwa dalam kesendirian kita merasa nyaman. Nah, kenapa kita sulit menyendiri? Kenapa kita tidak bisa menikmati kesendirian? Nah, istilah sendiri di sini mungkin banyak sekali tafsirannya sebelum mengikuti acara ini ya. Yang jomblo mungkin berpikir, waduh, malam ini ada topik yang menarik nih untuk memahami kejombloanku. Enggak apa-apa ya, itu bisa disambungkan juga kok. Kesendirian dalam pengertian jomblo, tidak harus jomblo. Bersama orang lain pun kita kadang merasakan kebutuhan yang besar. Aku pengen sendiri dulu. Aku pengen menenangkan diri sendiri dulu. Lalu kita mencoba melakukan itu. Tapi seringkali terjadi kita sulit menikmati kesendirian itu. Kenapa itu terjadi? Ada keributan, ada kebisingan di dalam kita. Kalau kita tunjuk bagian badan kita, yang lagi bising itu biasanya yang kita tunjuk itu kepala. Bahkan beberapa orang ketika merasakan kondisi yang benar-benar labil, itu bisa membentur-benturkan kepalanya, memukul-mukul kepalanya sendiri.
seolah-olah di dalam situlah terletak sumber kebisingan di dalam diri sendiri. Nah, seperti itu. Di dalam otak itu memang banyak sekali aktivitas-aktivitas sel-sel saraf, dan sel-sel saraf itu terhubung dengan dunia pikiran, dunia perasaan, dunia emosi kita. Itu ya. Nah, kita segarkan sebentar apa yang sudah kita lihat sejauh ini. Saya akan mengulang ini sekaligus memperjelasnya dari waktu ke waktu ya. Kita punya badan, bagian yang mudah dilihat oleh siapapun. Di dalam badan ini ada bagian sentral yang oleh banyak ilmuwan itu dianggap sebagai pusatnya manusia yang namanya otak. Beberapa orang mengatakan otak itulah intinya. Tapi bagi orang timur bukan. Otak itu bergoyang-goyang, beraktivitas. Itu karena dia dalam hubungan atau dalam kaitan atau dalam relasi dengan yang namanya, kata orang Inggris itu mind, atau bahasa timurnya di sini manas. Manas itu pikiran, perasaan, emosi yang goyang-goyang terus. Dan goyangannya itu dipengaruhi oleh memori atau ingatan-ingatan kehidupan kita. Nah, semua itu disebut mind atau manas. Dia berada di balik badan kita dan aktivitasnya itu mempengaruhi otak kita. Ini jelas kalau kita tidur di malam hari, badan sudah tenang, sudah lelap tidur kita, tapi aktivitas otak itu masih bisa dibuat sangat goyang ketika kita mimpi. Nah, dalam mimpi itu semestinya yang terjadi adalah goyangan-goyangan dalam manas. Begitu manas ini terasa tenang, kita menyebutnya tidur lelap sekali, enak sekali tidur saya. Orang Inggris menyebutnya deep sleep. Tapi kalau goyang, dia kemudian memunculkan gambar-gambar mimpi. Dan itu berdampak pada aktivitas otak. Semua ilmuwan sudah tahu itu. Jadi agak sulit, bahkan sulit sekali dibantah bahwa otak itu nggak berdiri sendiri. Dia terhubung dengan dunia yang berada di baliknya. Tapi mind atau manas itu masih dangkal. Ada yang lebih dalam lagi, yaitu jiwa. Jiwa ini baru terasa kedamaiannya kalau gejolak di manas itu berkurang. Begitu gejolak di dalam manas semakin berkurang, jiwa mulai memancarkan kedamaian, dan orang-orang yang masuk pada dunia kejiwaan itu yang tidak direcoki oleh manasnya pelan-pelan terhubung dengan yang namanya roh. Begitu ya. Nah, kita ketemu di acara temu jiwa, berarti pelan-pelan kita mau menenangkan mind kita supaya kekisruhan di situ pelan-pelan berkurang dan jiwa kita pelan-pelan terhubung satu sama lain. Itulah arti dari acara temu jiwa kita, ya. Nah, keributan itu terjadi di mana kalau begitu? Jiwa nggak mungkin recoki kita membuat keributan. Roh apalagi, roh itu mendamaikan kok. Jiwa juga begitu ya. Nah, berarti kalau ada keributan, berarti penyebabnya adalah manas itu. Sehingga manas ini kalau bisa dikebuki aja sampai benar-benar tenang ya. Nah, jelas ya, sumber keributan di dalam diri kita gak dari mana-mana, dari diri kita sendiri, lebih pasnya dalam mind kita, manas kita. Dan orang-orang psikologi itu sibuk mempelajari ini. Nggak ada habisnya mempelajari ini. Sampai kapanpun psikologi itu akan sibuk dengan dunia ini kalau nggak masuk ke dalam jiwa yang menenangkan tadi. Kepercayaan diri kita bisa anjlok karena sesuatu terjadi di sini. Kecurigaan kita,
kemarahan kita, macam-macam peristiwa psikologis itu hubungannya dengan main atau manas ini. Perhatikan, bagi orang timur, manas itu adalah panggung, tempat pertunjukan dari macam-macam hal yang mengganggu hidup kita. Disitulah kerja, disitulah beraktivitas yang namanya ego, aku. Disitulah beraktivitas yang namanya keinginan, aku pengen ini, aku pengen itu. Disitulah panggung di mana akal atau intelektualitas kita bekerja. Jadi di panggung itu bisa banyak sekali pertunjukan, bisa banyak sekali alur cerita, bisa banyak sekali gejolak. Kalau kita memperhatikan drama-drama Yunani dulu ya, ada tragedi, ada rasa senang dimunculkan di situ, macam-macam ya, banyak sekali yang bisa ditampilkan di panggung situ. Panggung itu namanya manas, dan aktivitas di situ pelaku utamanya itu aku, keinginan, istilah sufinya itu nafs, istilah Sanskertanya itu tanha, istilah Jawanya itu karep, dan intelek. Saya beri contoh ya. Di suatu pagi saya duduk di belakang rumah. Pikiran saya lagi tenang-tenangnya. Panggungnya relatif nggak ada pertunjukan di mana saya ya. Lalu saya melihat satu burung cantik sekali. Dia hinggap di satu pohon di belakang rumah. Saya menikmati burung ini awalnya. Ya, burung liar dan burung di sangkar itu beda. Burung liar itu gesit, lincah, dan bunyinya juga benar-benar burung yang bebas ya. Sangat asik dinikmati. Saya melihatnya, menikmatinya dengan pikiran tenang. Tiba-tiba si aku keluar. Aku lalu bilang, aku pengen bunyi burung itu. Aku pengen burung itu ada di sini. Nah, si akuku pengen, ingin burung itu. Karepku keluar. Nah, intelekku mulai kerja nih. Dia mulai mikir bagaimana caranya supaya burung itu tetap ada di sini, aku nikmati kicauannya. Lalu pikiranku mulai mutar, macam-macam tuh yang munculkan. Dia sering hinggap di ranting itu. Berarti di situ kita bisa pasang semacam lem yang kalau dia bertengger di situ atau hinggap di situ, kakinya akan menempel dan dia nggak bisa terbang lagi, sehingga saya bisa menangkapnya dan pelan-pelan memasukkannya dalam sangkar, nantinya dilatih dan lain sebagainya. Nah, 3 hal itu selalu bekerja kok. Ya. Aku pengen, begitu kepengenan jalan, intelek pasti bekerja menemani semua itu. Nah, tugas kita adalah menjaga diri dari si aku ini, dari kepengenan ini. Kalau bisa diikuti nggak apa-apa diikuti. Dan kita yang bisa merasa bahwa keinginan ini kalau saya ikuti nggak akan mencelakakan saya, nggak akan merugikan saya. Kalau itu terjadi, ikuti saja nggak apa-apa. Akal kita akan bekerja kok. Nah, masalahnya kalau kita nggak sensitif bahwa keinginanku ini bisa merugikan diriku sendiri, bisa merugikan orang lain. Dan ada banyak sekali atraksi, sirkus, pertunjukan yang bisa dimainkan di dalam panggung itu. Itulah yang terjadi di manas kita ya. Coba ingat-ingat ketika kita duduk santai, lalu dapat message dari seseorang, message-nya buat kesal, nah muncul si aku, pengen begini. Dan kemudian intelek akal kita mulai muter-muter ya.
itu kalau kita enggak awasi, dia blunder di situ, buat kita pusing, ya. Sampai pertunjukannya enggak jelas kapan akhirnya. Nah, karena itu kita harus rajin-rajin menjaga diri. Pertunjukan ini lewat, tapi saya enggak mau berlama-lama. Nanti pergi sendiri. Ada pertunjukan lain lagi muncul, saya enggak mau berlama-lama. Begitulah hidup kita ini. Di dalam diri kita ada panggung, tempat pentasnya, tempat bermainnya, macam-macam pikiran, perasaan, emosi yang nempel pada si aku, nempel pada keinginan, juga nempel pada akal kita. Ya, nggak ada habisnya itu kalau diikuti. Itulah pentingnya awas. Itulah pentingnya rajin melihat-lihat panggung kita masing-masing. Jangan sampai kita tanpa sadar sudah ditarik naik ke atas panggung dan ikut dalam permainan itu sampai kita kecapean sendiri. Nah, jadilah penonton yang murni. Jadilah penonton yang hanya menonton saja tanpa diseret. Itulah inti dari yang oleh orang barat disebut mindfulness. Nonton tanpa diseret, karena dalam manas itu permainannya banyak sekali, ya. Semoga paham sampai di situ. Nah, bagaimana menenangkan keributan dalam manas atau main itu? Itu kan seringkali ribut di situ, macam-macam pertunjukannya. Ya, ada cara yang sementara, ada cara yang bertahan lama. Waktu saya kuliah dulu, ya kalau stres itu seringkali bepergian sama teman-teman, naik motor ke satu kota, lalu ke kota lain lagi. Kadang-kadang ya macam-macam aktivitas anak muda waktu itu untuk membuang ketegangan-ketegangan dalam manas, ya. Kadang kami pergi camping, lalu setelah itu merasa lega, ya. Macam-macam, saya nggak tahu kebiasaan teman-teman semua, bapak ibu semua kalau dalam keadaan lagi sumpek itu kan butuh ditenangkan. Masing-masing orang punya caranya masing-masing, ya. Kadang-kadang juga di masa waktu itu saya ikut kelompok fotografer. Kami kadang-kadang pergi keluar kota melakukan semacam, istilah mereka itu hunting, berburu. Bukan berburu binatang, berburu objek fotografi, ya. Ke Bromo misalnya, kami ke sana untuk mengejar sunrise. Kami naik menjelang pagi, jam 3 itu sudah bangun, berjalan, hanya untuk mengintip-ngintip sunrise. Itu lucu juga, kadang saya mikir, ya, jauh-jauh hanya untuk mengintip sunrise. Dan saya lihat bahwa kami nggak menikmatinya kok. Kami sibuk mengamati, menjepret. Saya lalu kadang-kadang mikir, lebih asik tanpa foto, duduk di situ sendiri, ditemani kopi, teh, menikmati bagaimana matahari itu pelan-pelan keluar, itu lebih asik, ya. Tapi kami benar-benar mengejar gambar, bukan menikmati mataharinya, ya. Nah, biasanya setelah itu kami merasa ringan, ya. Wah, ini foto saya bagus nih. Setelah itu kami masukkan di laptop, dicek pakai Photoshop, kami otak-atik sedemikian rupa. Setelah itu saling bertukar gambar untuk menunjukkan satu sama lain, punyaku keren loh. Nah, begitu dipuji, wah iya ya, kamu dapat sudut bagus nih, dapat angle bagus. Wah, nge-fly saya, ya, waktu itu. Tapi itu enggak membuat saya benar-benar tenang, ya. Sementara saja, setelah itu sumpeknya keluar lagi. Nah, itu hanya cara mengalihkan perhatian, tapi pertunjukan dalam manas tetap berlangsung. Kita enggak menyelesaikan masalah, tapi melarikan diri sementara. Setelah kita sendiri, pertunjukannya terdengar lagi. Kita melarikan diri lagi, silahkan. Setelah sendiri, pertunjukannya terasa lagi. Itu cara untuk menenangkan diri, tapi sifatnya sementara. Nah, kalau pengen yang bertahan lama, ya perhatikan
nonton pertunjukan itu tanpa bereaksi. Nanti lewat sendiri kok. Diganti pertunjukan lain lagi, nonton tanpa bereaksi. Jangan sampai ketarik naik panggung. Nanti nggak ada habisnya itu. Setelah itu pergi, diganti lagi pertunjukan lain. Nah, lama-kelamaan begitu saja yang terjadi. Satu pertunjukan lewat, pergi, pertunjukan lewat, pergi. Dan nggak ada yang berlama-lama dalam diri kita. Nah, pelan-pelan semuanya terasa lost. Pelan-pelan panggung itu sering terlewati begitu saja, dan kita merasa pelan-pelan semakin tenang, ya. Nah, untuk memiliki kebiasaan seperti itu, caranya ya jangan mengalihkan perhatian, perhatikan, dan perhatikan panggung manas kita masing-masing dalam keadaan sendiri. Itu sangat efektif, dan itulah sebabnya kenapa setiap orang pada dasarnya butuh sendiri. Kita aslinya tuh bukan bareng-bareng kok. Bukan seperti ini aslinya. Bukan. Kita itu aslinya sendiri. Kita datang ke dunia ini itu sendiri-sendiri. Nggak bareng-bareng. Setelah itu kita ketemu di sini. Nantinya juga kita pergi sendiri-sendiri lagi. Perhatikan orang yang konser di sini nih. Mereka bareng-bareng memainkan alat musik yang berbeda-beda. Tapi sebelum ke sini itu mereka datang sendiri-sendiri. Lalu kemudian bareng, kalau harmoninya jalan, keselarasan nadanya itu masuk, ya mereka merasa senang. Tapi kalau nggak selaras nadanya, false dan lain sebagainya, kalau ada yang nyanyi misalnya false, melenceng suaranya dari nada yang menjadi patokan, yang terjadi di situ ya ketidaknyamanan. Nah, seperti itu ya. Kita datang sendiri-sendiri, ketemu di sini, dan dalam pertemuan itu kita juga masih minta sendiri-sendiri lagi. Kalau kita lagi sumpek satu sama lain, kita bilang, biarkan saya sendiri. Kita ketemu orang yang gak mengerti kita, ada jeritan dari dalam, pengen sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi dasarnya kita itu menikmati kesendirian kok. Kita 9 bulan di dalam rahim ibu kita itu sendiri tok di situ, bahkan kelihatan bahagia. Ya. Setelah itu kita kumpul. Kalau nyaman, asik, selaras dengan orang lain, ya kita senang-senang saja. Tapi kalau kita nggak selaras, kita mulai kesakitan. Ya. Nah, itulah sebabnya beberapa minggu lalu kita ada acara temu jiwa juga ya sepertinya, dengan judul Menjadi Diri Sendiri. Pada waktu itu saya munculkan tokoh yang namanya Fritz Perls. Gambarnya ada di samping kiri layar saat ini. Dia selalu mengajak setiap orang, jadi dirimu sendiri. Bukan jadi dirimu saja, ditambahin kata sendiri. Berarti kita berurusan dengan diri kita sendiri untuk bisa merasakan asiknya hidup kita masing-masing. Ini yang seringkali didorong oleh tokoh-tokoh psikologi yang aliran sehat itu. Jadi dirimu plus sendiri. Ya, ini doa Gestalt yang selalu diucapkan ketika memulai konseling atau terapi Gestalt. Aku punya urusanku sendiri, kamu punya urusanmu sendiri. Aku hidup di dunia ini bukan untuk hidup mengikuti maumu. Kamu hidup di dunia ini bukan untuk hidup mengikuti maunya aku. Aku adalah aku, kamu adalah kamu. Kalau kebetulan kita nyambung atau bertemu, ya asik-asik saja, menyenangkan. Kalau kita nggak nyambung, nggak ada yang bisa kita lakukan.
Kita harus kembali ke diri kita masing-masing, menyenangkan diri kita masing-masing sendiri. Seperti itu ya. Nah, orang-orang humanistik dalam psikologi, orang-orang aliran sehat ini sangat mendorong kita berani menikmati hidup kita sendiri. Ya. Nah, kalau kita mau sendiri sebentar, masuk ke dalam diri kita sendiri, dijamin. Maaf sekali tadi ada koneksi terputus ya. Saya lanjutkan lagi, mudah-mudahan sudah terdengar suara saya. Bisa dipastikan dulu mungkin? Terdengar, Pak. Baik, sekalian dikonfirmasi sedikit, Mbak Sekar, tadi terakhir sampai di mana? Sampai doanya Fritz Perls. Oke, terus sudah selesai saya bunyikan atau? Sampai saya dengarnya sampai translasi Indonesianya, Pak. Kalau gitu. kita nggak ketemu, kita nggak bisa apa-apa. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kalau kita nggak ketemu, nggak nyambung, kita nggak bisa apa-apa. Nah sekarang kalau kita mau sendiri, dijamin bakal ketemu dengan pikiran, perasaan, emosi yang buat kita kecapean sendiri. Itu dijamin. Banyak orang ketika menghadapi keberisikan, kebisingan pikirannya, nah mereka melarikan diri. Padahal kalau kita tetap diam, itu pelan-pelan mengendap sendiri kok. Nah, di sini berlaku yang namanya kuat-kuatan. Kuat-kuatan. Saya pernah benar-benar sumpek tuh pikiran saya. Saya nggak tahu harus ngapain lagi. Sudah sendiri dikebuki dari dalam. Sampai suatu saat saya mikir, oke, aku mau naik gunung sendiri. Aku mau jalan saja sendiri. Lalu saya naik ke satu titik di kaki gunung Ungaran itu. Saya niat untuk jalan sendiri dengan ritme yang gak berubah. Sampai di ujung mana nanti berakhir gak apa-apa. Yang penting saya mau berjalan sendiri. Ya. Lalu saya jalan. Ritmenya saya jaga. Sekitar 20 menitan tuh mulai merasa ada yang lepas sedikit demi sedikit. Saya jalan terus. Semakin lega. Pikiran-pikiran yang mengganggu itu kadang-kadang masih berusaha muncul, tapi pelan-pelan juga jadi begitu gampangnya dia pergi. Saya terus berjalan sampai titik tertentu, saya merasa ada sesuatu yang lepas dan lega. Ya. Setelah itu saya turun gunung pelan-pelan. Semakin ringan. Dan sampai di rumah, saya merasa lega, malamnya saya tidur nyenyak sekali. Tapi keesokan harinya, pikiran-pikiran nakal itu mulai muncul lagi, mulai mengusik. Dan saya hanya diam, nonton, dia mengusik begitu usilnya, tapi saya tetap jaga diam, pelan-pelan dia pergi sendiri, sampai lama-kelamaan akhirnya saya merasa ringan, diganti dengan masalah baru lagi. Saya melatih diri seperti itu terus dan pelan-pelan semakin ringan. Jadi sesederhana itu ya. Memang awalnya kita bakal kecapean, itu pasti ya. Siapapun yang sering menyendiri harus mengakui bahwa awalnya pasti ngos-ngosan. Itu terjadi karena yang pentas di Manas itu berusaha narik kita. Kalau kita tetap kelihatan cool-cool saja, nggak mau ikut bermain di panggung tadi, nanti orang-orang di atas panggung itu pergi dengan sendirinya. Ya. Dan ini dilaporkan oleh semua orang. Misalnya, salah satu contoh itu Buya Syakur yang kita temui minggu lalu. Beliau itu rajin yang namanya kholwat dalam Islam ya. Kholwat itu masuk ke kesendirian selama 40 hari
dalam setahun. Jadi setahun itu ada 40 hari dia menyendiri. Ini bagian dari tradisi sufi ya, namanya kholwat itu. Ada yang menyebutnya juga uslah. Setelah keluar dari kesendirian itu banyak sekali perasaan tenang yang gak bisa digambarkan. Nah, awalnya kalau dilihat dari waktu ke waktu, di hari-hari pertama itu ada ajakan untuk nyerah, berhenti deh. Masa begini bakal kecapean nih. 3 hari pertama aja udah babak belur kayak gini. Nah, siapa sih dalam diri kita yang memancing kita untuk berhenti? Mesti ada itu, mesti ada. Berarti ada di dalam diri kita yang gak mau kita merasakan tenang dalam kesendirian. Dan banyak orang gak melewati batas ini, ambang ini, akibatnya belum sampai mengecap asiknya sendiri, dia sudah takluk oleh suara-suara yang bilang ke dia, ngapain kayak gini, dan macam-macam yang membisikkan untuk segera menghentikan aktivitas sendiri itu. Ya, di dalam tradisi spiritual di timur manapun, kebiasaan itu pasti ada, pasti. Saya sudah periksa semuanya ada. Ya, seperti itu. Nah, awalnya babak belur, kecapean, dijamin itu. Tapi kalau kita bertahan, pelan-pelan, yang gak mau kita tenang itu nyerah sendiri kok. Nah, persis dengan gambar ini. Ini salah satu gambar yang sering ditunjukkan pada orang-orang yang belajar mindfulness. Ini dalam bahasa Inggris disebut mindful jar, topless, mindful. Jadi isinya itu glitter di dalam cairan ya, yang kalau kita goyang-goyangkan seperti ini, yaitu ya seperti pikiran, perasaan, emosi kita yang benar-benar mengguncang-guncang kita dari dalam. Tapi kalau kita tenang, diam, nggak menggoyang-goyangkan diri kita juga bareng dengan goyangan-goyangan itu, dia pelan-pelan ngendap tuh, ya, turun ke bawah. Nanti jernih sendiri. Nah, itulah yang terjadi pada orang-orang yang mau betah dalam kesendirian. Enggak menyerah dalam kesendirian. Awalnya dibuat kapok sedikit, dikebukin, dia bertahan, nanti tenang sendiri. Nah, itulah inti dari meditasi. Kata orang barat meditation. Di timur sini banyak sekali istilahnya ya. Uslah, yoga, vipassana, manekung, kita sudah bicarakan ini banyak ya. Buat Bapak Ibu teman-teman yang belum familiar dengan istilah-istilah ini, di acara sebelumnya ada, tapi saya hanya mau menjelaskan sekilas saja. Uslah itu dalam tradisi Islam untuk menenangkan diri, yoga itu juga dalam tradisi yoga ya. Vipassana itu dalam tradisi Buddhis, manekung itu dalam tradisi Jawa, di mana orang diam saja seperti jar ini atau toples ini sampai mengendap. Nah, seringkali yang terjadi ke kita belum mengendap sudah suram, ya, sudah suram rasanya kayaknya nggak kuat deh lalu menyerah. Ya, coba kapan-kapan kalau berani, kapan-kapan. Ada momen di mana 3 hari bisa nggak baca apa-apa, nggak nonton apa-apa, hanya dengan diri sendiri. Coba 3 hari bertahan dengan itu, ya, dengan niat mau menenangkan diri. Nggak usah ngapa-ngapain, diam, melakukan apa-apa tanpa banyak stimulus atau rangsangan. Hari pertama itu sesak sedikit. Hari kedua mulai tenang. Hari ketiga lebih tenang. Saya pernah cerita tentang satu orang bijak di Rusia yang ayahnya itu meninggal ketika dia masih usia sekitar 7 atau 8 tahun. Ayahnya ini orang miskin, nggak punya warisan. Lalu dia bilang ke anaknya,
sebentar lagi saya kok rasanya sudah saatnya pergi. Saya nggak punya warisan buat kamu. Tapi ada satu hal yang ingin saya warisi, tolong jaga ini. Anak itu mendengarkan. Terus ayahnya bilang, kalau ada orang yang membuatmu marah atau sakit hati dan sejenisnya, bilang ke dia, papaku pesan, saya datang lagi ke kamu setelah 24 jam. Setelah itu saya akan mengatakan sesuatu. Karena ayahnya bilang, kalau ada yang buat kamu tersinggung, marah atau sejenisnya, bilang ke dia, saya datang lagi setelah 24 jam. Setelah itu kamu ngomong apa saja, kata papanya begitu. Artinya apa? Ketika manas kita goyang sekali, tarik diri segera, sendiri. Pelan-pelan manas itu mengendap. Kalau sudah mengendap dan tenang, katakan apapun jadi enak kok. Tapi kalau masih bergoyang-goyang itu kata-katanya menyakitkan, bahkan gerakan-gerakan kita bisa menyakitkan. Tapi kalau sudah tenang, gerakannya enak, kata-katanya enak, bahasa tubuhnya enak. Seperti itu ya. Nah, ketenangan itu juga bisa kita pakai dalam konseling atau terapi. Ini salah satu tokoh idola saya kalau dalam hal terapi dan konseling. Namanya Carl Rogers. Dia tadinya sangat mengidolakan ajaran-ajaran tentang dunia ketidaksadaran manusia. Sampai suatu saat dia punya kesempatan ke timur, ke Cina, dan bertemu dengan tokoh-tokoh penting dari timur termasuk dari Vietnam. Dan dia menarik ajaran timur, menerapkannya dalam terapinya. Banyak orang psikologi mungkin belajar tentang Carl Rogers ini nggak paham kalau Carl Rogers itu menerapkan ajaran timur dalam terapinya. Dia mengambil satu ajaran timur yang namanya Wu Wei, bahasa Cinanya ya. Wu Wei itu membiarkan setiap orang dalam gayanya masing-masing. Nggak usah dicampuri, dibiarkan saja. Karena setiap orang itu unik. Begitu dia dicampuri, dia akan kehilangan keasliannya. Nah, keasliannya ini, keunikannya ini, kecantikannya ini hanya terpancar kalau dia dibiarkan menikmati kesendiriannya. Kalau toh orang itu datang terapi ke saya, datang konseling ke saya hanya menjaga situasi supaya orang ini merasa menikmati kesendiriannya. Nah, karena itu kalau dia terapi itu dia nggak pernah memberi nasihat banyak ke orang. Dia cuma meminta orang itu mengeluarkan pikiran-pikirannya sendiri, emosi-emosinya sendiri, memuntahkannya, tapi dia nggak menilai apakah ini baik atau buruk. Nggak apa-apa, itu urusanmu. Kamu sedang diganggu dari dalam dirimu sendiri oleh pikiran ini, pikiran itu. Keluarkan sekarang. Saya nggak ngejudge kamu, saya nggak menilai kamu, saya nggak mencampuri kamu. Saya biarkan kamu dengan pikiranmu yang lagi nakal itu, saya biarkan kamu dengan emosimu yang lagi usil itu. Nah, pelan-pelan kalau saya biarkan kamu akan pelan-pelan tenang. Kalau kamu sudah pelan-pelan tenang, kamu tahu sendiri kok kamu ngapain. Ini ajaran luar biasa dari timur dan bisa diterapkan pada orang-orang barat. Cuma di sana diberi nama khusus. Inggrisnya itu person center. Tapi istilah timurnya itu Wu Wei. Biarkan orang menjadi tenang di tengah gangguan pikiran, perasaan, emosinya sendiri. Nah, kita hanya membantu mereka memuntahkan itu. Begitu dia tenang, nah dia akan tahu harus ngapain.
Tapi dalam proses menjadi tenang ini mungkin awalnya dia ngos-ngosan, nangis-nangis, sesak-sesak sendiri. Nah, itu hanya bagian dari proses dia menjadi tenang. Itu bagian dari proses dia melihat dirinya sendiri. Luar biasa orang ini, dia bisa membawa ajaran timur tadi ke dalam konseling. Dan betul saya terapkan ini dalam konseling saya. Ketika saya ketemu orang itu saya ajak diam dulu. Setelah itu saya tanya, apa yang pengen kamu cerita? Begitu dia cerita saya biarkan dia. Awalnya dia sesak dan lain sebagainya, enggak apa-apa, itu bagian alami dari proses dia tenang. Nanti kalau tenang dia sudah bisa melihat sendiri kebodohannya kok, enggak harus ditunjukkan. Dia bisa menunjuk sendiri dan dia tahu harus ngapain kalau dia sudah tenang. Enggak harus diberitahu, ya. Seperti itu. Namanya Carl Rogers. Nah, dia bilang, saya semakin menjadi arsitek untuk diriku sendiri. Saya bebas menginginkan apa atau memilih apa. Syaratnya tadi, beri saya ruang ketenangan. Untuk tenang ya babak belur di awal tadi, sesak sedikit, capek sedikit, nggak apa-apa. Saya mau tutup acara Temu Jiwa malam ini dengan mengutip ucapan bijak dari Jalaluddin Rumi. Kalau kita ingin tenang, ingin berjalan menuju kedamaian, perjalanan kita menuju kedamaian itu adalah jalan kita masing-masing. Perhatikan. It is your road and yours alone. Others may work with you, but no one can work it for you. Jalanmu menuju kedamaian adalah jalanmu dan jalanmu seorang diri. Orang lain bisa saja jalan bareng kamu, tetapi tidak seorang pun bisa berjalan untukmu. Orang bijak lain di timur, namanya Wiwekananda, dia bilang begini, kita bisa makan bareng-bareng, kamu makan, aku makan, tapi aku nggak bisa makan untukmu. Kamu makan untuk dirimu sendiri, aku juga makan untuk diriku sendiri. Nah, seperti itu ya. Semoga pelan-pelan kita sadar, ternyata jalan hidup kita sendirilah yang harus menikmati. Kalau ada orang yang membantu kita, ya alhamdulillah, syukur betul. Ada yang bantu menenangkan kita sesaat, tapi jalan kita masing-masing harus kita lanjutkan masing-masing. Ya, jalan spiritual atau jalan apapun menuju kedamaian, jalan kita masing-masing. Siapapun yang kita temui dalam perjalanan, itu hanya jalan bareng kita. Mereka nggak bisa jalan untuk kita. Kitalah sendiri yang harus berjalan dengan macam-macam kerikil di jalan, nikmati saja. Nikmati saja. Saya kira itu materi yang saya sampaikan di acara Temu Jiwa malam ini. Silahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan menikmati kesendirian, silahkan diajukan ya.